Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, di video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester pada mata kuliah akuntansi biaya. Adapun topik yang akan kami bahas pada presentasi ini adalah tentang penerapan variable costing pada perusahaan dagang dan manufaktur. Perkenankanlah saya, perwakilan dari kelompok 5, Rima Dinwiati Hamidah, NPM 10220019, akan mempresentasikan penerapan variable costing ini. Adapun anggota kelompok 5 yaitu Septi Nurhayati 10220028, saya sendiri 10220019, Andini Fadilah Putri NPM 10220017, Rindiawati Gustiara NPM 10220020, dan Rama Anugrah 10220030. Berikutnya, ini adalah ada daftar isi yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama mengenai variable costing versus full costing, yang kedua kelebihan dan kekurangan variable costing, yang ketiga kegunaan dan manfaat variable costing bagi perusahaan dagang dan manufaktur, dan yang keempat penyajian laporan laba rugi. Ada dua jenis perhitungan cost. Yang pertama itu ada variable costing. Variable costing ini termasuk ke perhitungan biaya tradisional, meskipun ada embel-embel tradisionalnya, tapi perhitungannya itu masih digunakan sampai sekarang. Alasannya karena metode tradisional itu lebih simpel dan mudah dipahami oleh orang-orang yang tidak belajar akuntansi. Selain variable costing, ada lagi yang namanya full costing. Bedanya apa sih? Salah satu bedanya yaitu terletak pada penggunaan laporan keuangannya. Untuk variable costing hanya digunakan untuk pelaporan internal, sedangkan full costing digunakan untuk pelaporan eksternal. Sekarang kita masuk kepada perbedaan lainnya. Sesuai dengan namanya, variable costing itu hanya membebankan biaya produksi yang bersifat variabel ke produk. Biaya apa saja? Yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Nah, dari ketiga biaya itu, jika dia bersifat variabel, maka akan dibebankan secara langsung ke produk. Dapat diingat juga bahwa biaya variabel itu adalah biaya yang totalnya itu berubah-ubah, mengikuti perubahan kuantitas sampai batas relevan tertentu. Lalu apa bedanya sih dengan full costing? Full costing ini hanya membebankan semua biaya produksi ke produk, termasuk fixed overhead. Biasanya dalam biaya produksi itu terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel, yaitu biaya overhead. Sehingga di full costing itu diperhitungkanlah semua biaya untuk dibebankan ke produk, mulai dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, dan biaya overhead tetap. Klasifikasi produk dan period cost. Apa saja sih yang menjadi biaya produk dan biaya periode untuk variable costing dan full costing? Berikut adalah klasifikasinya. Di full costing, yang termasuk biaya produk itu adalah biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, BOP variabel, dan BOP tetap. Sedangkan periode cost-nya yaitu biaya penjualan, biaya umum, dan biaya administrasi. Untuk variable costing yang termasuk biaya produknya adalah biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP variabel. Sedangkan yang termasuk biaya periodenya adalah biaya overhead pabrik tetap, biaya penjualan, biaya umum, dan biaya administrasi. Kelebihan dan kekurangan variable costing. Sekarang kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangannya. Untuk perusahaan ada kelebihan. Kelebihannya untuk perusahaan yaitu membantu manajer untuk membuat perencanaan laba. Dan yang kedua, memudahkan manajer dalam mengendalikan kondisi-kondisi operasional. Walaupun ada kelebihannya, metode ini juga ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu tidak bisa digunakan untuk pelaporan eksternal karena tidak mengikuti standar akuntansi, sehingga perusahaan tidak bisa menggunakannya untuk pelaporan pajak. Dan yang kedua itu tidak mudah untuk mengklasifikasi biaya menjadi biaya tetap dan variabel.
Kegunaan variable costing untuk pihak internal digunakan untuk perencanaan laba, penentuan harga jual, pengambilan keputusan, dan pengendalian biaya. Untuk pihak eksternalnya digunakan untuk penentuan harga pokok persediaan dan penentuan laba. Sekarang masuk ke laporan laba rugi untuk variable costing dan full costing. Format laporan laba rugi full costing yaitu ada penjualan dikurangi HPP diperoleh laba kotor dikurangi biaya operasional diperolehlah laba bersih. Sedangkan untuk format laporan biaya laporan laba rugi variable costing yaitu yang membedakannya antara di biaya variabel, margin kontribusi, dan biaya tetapnya. Untuk lebih memperjelasnya, kita masuk ke contoh soal. Diketahui persediaan awalnya 0, unit produksinya 10.000, unit terjual 300 per unit 8.000, biaya variabel per unitnya ada BBL, biaya bahan baku langsung 50, BTKL 100, biaya overhead variabel 50, biaya variabel penjualan dan ADM 10, biaya tetapnya ada biaya overhead tetap 250.000, biaya tetap penjualan dan ADM 100.000. Tentukanlah cost per unit dengan menggunakan variabel full costing, laporan laba ruginya, dan analisis penyebab laba bersihnya. Kita langsung saja ke pembahasan. Pertanyaan pertama yaitu cost per unit. Teman-teman tinggal menghitung, tinggal menjumlahnya saja biaya variabel per unitnya untuk menghitung unit cost. Jadi tinggal dijumlahkan saja. Sehingga diperolehlah unit cost-nya 200 yang diperoleh dari biaya bahan baku langsung 50, biaya tenaga kerja langsung 100, dan FOH 50. Sedangkan untuk menghitung full costing, kita harus menghitung biaya overhead tetapnya. Biaya overhead tetap per unitnya. Caranya adalah 250.000 yang diperoleh dari BOPT dibagi dengan unit yang diproduksi, yaitu 10.000, sehingga diperolehlah biaya overhead tetap per unitnya itu Rp25. Sehingga kita tinggal tambahkan saja BBBL, biaya bahan baku langsungnya 50, BTKL 100, FH 50, FH-nya 25. Jadi diperolehlah unit cost untuk full costingnya 225. Untuk laporan laba ruginya, dari soalnya kita bisa lihat ada variabel costing, penjualan, tinggal kita penjualannya 8.000 kali 300 diperoleh 2.400.000, dikurangi biaya variabel 1.680.000, diperoleh margin kontribusi 720.000. Margin kontribusi dikurangi biaya tetapnya itu 310.000, diperolehlah laba bersih sejumlah 370.000. Laporan laba rugi full costingnya tinggal kita hitung saja. Penjualan 8.000 kali 300 diperoleh 2.400.000, dikurangi HPP 1.800.000, dan diperolehlah laba kotor 600.000. Laba kotor dikurangi biaya penjualan dan ADM sebesar 180.000, diperolehlah laba bersihnya 370.000. Nah, jawaban yang ketiga yaitu penyebab perubahan laba bersih. Bisa kita lihat, secara matematika kita dapat menyimpulkan selisih laba bersih dari kedua metode ini adalah 50.000. Kenapa? Karena di unit cost-nya aja udah beda. Terus kan yang variable costing biaya tetapnya itu tidak dibebankan kepada produk, sedangkan di full costing itu dibebankan kepada produk. Jadi bagaimana sih analisis manajemennya? Untuk full costing ada dua jenis biaya tetap kan. BOP tetap yang dibebankan ke persediaan akhir akan dibebankan ke periode berikutnya. Sedangkan yang seperti iklan dan ADM yang bersifat tetap dibebankan sebagai variable cost. Sedangkan untuk variable costing semuanya fixed overhead dibebankan sebagai variable cost.
Mungkin demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi kami dan umumnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.